Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10-12 SMAN 1 Sidoarjo akan mempresentasikan tentang kelompok sosial. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu 1. Salma Asna Musyafi, absen 28, 2. Sekar Daniswara Putri Pravitasari, absen 29, dan yang ketiga, Sarlis Mayalpen Zafira, absen 30. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa saja bahasan dalam kelompok sosial. Yang pertama adalah pengertian kelompok sosial. Yang kedua, proses pembentukan kelompok sosial. Yang ketiga, ciri-ciri kelompok sosial. Yang keempat, syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang kelima, faktor utama terbentuknya kelompok sosial. Dan yang keenam, jenis-jenis kelompok sosial dan contohnya. Dimulai dari pengertian kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki latar belakang yang sama, serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dari kelompok sosial yaitu untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Pembentukan kelompok sosial sepenuhnya terwujud secara alami melalui kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling bekerja sama disertai dengan hasrat, perasaan, dan tujuan yang sama. Selanjutnya adalah proses pembentukan kelompok sosial. Proses pembentukan kelompok sosial dimulai dari beberapa individu dengan persepsi atau hasrat atau tujuan yang sama, sehingga berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, dan terjadi interaksi antar individu untuk saling bekerja sama memenuhi kebutuhan tersebut. Dan akhirnya terbentuklah suatu kelompok sosial. Yang ketiga, ciri-ciri dari kelompok sosial. 1. Adanya kesatuan yang nyata dan dapat dikenali dalam kumpulan manusia. 2. Adanya kesadaran pada diri masing-masing anggota untuk berpartisipasi secara aktif dalam kelompok. 3. Adanya perilaku saling mempengaruhi antar anggota kelompok secara timbal balik. 4. Adanya hubungan erat antar anggota untuk mencapai kepentingan bersama. 5. Adanya status sosial tertentu yang mengatur aturan dan perilaku para anggota kelompok. 6. Adanya rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota kelompok. 7. Adanya kesamaan motif, visi, dan tujuan di antara para anggota kelompok. 8. Adanya struktur organisasi dalam kelompok sosial. Dan yang ke-9, telah terbentuk selama suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sekar Daniswara Putri Pravitasari. Syarat-syarat utama terbentuknya kelompok sosial yaitu: yang pertama, setiap anggota kelompok harus menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Dalam setiap kelompok terdapat pola hubungan timbal balik, yaitu berarti anggota saling secara sadar dan saling mempengaruhi dan berinteraksi. Yang kedua, setiap anggota kelompok harus memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik, sebab mereka cenderung membentuk pola interaksi yang lekat karena memiliki kesamaan pengalaman serta dihadapkan pada suatu masalah yang sama. Yang ketiga, setiap kelompok harus memiliki struktur, norma, dan perilaku. Setiap kelompok memiliki norma atau aturan yang berisi aturan-aturan kaidah yang mengatur para anggotanya. Faktor-faktor utama terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, faktor darah atau common ancestry. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Yang kedua, faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat menjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan. Misal, beberapa individu yang tinggal di tepian pantai akan membentuk kelompok nelayan. Faktor utama yang ketiga, faktor daerah asal. Apabila beberapa individu saling bertemu dalam jumlah cukup banyak dan berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial di daerah tersebut. Faktor utama yang keempat yaitu faktor kepentingan atau common interest.
Terdapatnya kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial, misalnya kelompok intelektual, kelompok seniman, dan lain-lain. Jenis dan contoh kelompok sosial. Yang pertama, kelompok statistik. Kelompok statistik merupakan kelompok yang para anggotanya tidak membentuk organisasi, tidak memiliki hubungan sosial, dan tidak sadar akan adanya persamaan di antara mereka. Contohnya, kelompok penduduk usia tertentu di suatu kecamatan. Yang kedua, kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang para anggotanya memiliki persamaan tetapi tidak membentuk organisasi dan hubungan sosial. Contohnya, kelompok orang kaya dan kelompok dengan persamaan ras. Selanjutnya dilanjutkan oleh Charles Mayal Penzafira. Dan yang ketiga ada kelompok sosialisasi, merupakan kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran akan adanya persamaan dan saling berhubungan satu sama lain, tetapi tidak membentuk organisasi. Contoh, kelompok teman bermain. Dan yang keempat ada kelompok asosiasi, merupakan kelompok yang anggotanya sadar akan persamaan di antara mereka serta membentuk hubungan sosial dalam organisasi. Contoh, lembaga pendidikan dan kesatuan angkatan bersenjata. Berdasarkan proses terbentuknya, dibagi menjadi dua, yaitu kelompok semu dan kelompok nyata. Kelompok semu merupakan kelompok orang-orang yang sifatnya hanya sementara. Contoh, kerumunan, crowd, massa, mass, dan publik. Kelompok nyata merupakan kelompok sosial yang kehadiran anggotanya bersifat tetap. Contoh, kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosialisasi, dan kelompok asosiasi. Dan berdasarkan keeratan ikatan antar anggota, dibagi menjadi 7, dan yang pertama adalah etnis. Adalah kelompok sosial yang didasarkan pada asumsi adanya kesamaan garis keturunan atau leluhur yang sama. Contoh, suku Jawa dan suku Bugis. Kedua ada bangsa. Adalah kelompok masyarakat dengan hubungan sosial yang tidak berkesinambungan dan disatukan oleh nasionalisme. Contoh, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, masyarakat. Adalah satuan sosial yang sangat luas dan memiliki ciri yang beragam. Contoh, masyarakat primitif, masyarakat madani, masyarakat modern, dan masyarakat majemuk. Keempat, ada paguyuban. Adalah kelompok sosial yang terbentuk oleh adanya persatuan batin yang murni dan kodratnya. Contoh, paguyuban Marga Tionghoa dan paguyuban Pasundan. Kelima, ada patembayan. Adalah kelompok sosial yang para anggotanya memiliki keterikatan dalam jangka waktu yang singkat. Contoh, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat Buruh, dan organisasi pabrik atau industri. Keenam, ada komunitas. Adalah kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam bentuk kelompok dengan kepentingan bersama. Contoh, komunitas pecinta alam dan komunitas pendaki gunung. Dan yang terakhir ada organisasi sosial. Adalah kelompok sosial yang terbentuk dari kelompok asosiasi yang berkembang pesat di masyarakat. Contohnya, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan terima kasih.